Sebenarnya makasih Kesma udah memberikan kesempatan. Um, dan maaf, maaf banget tadi aku sebenarnya jadwalnya jam 7, tapi aku agak berubah di jam setengah 8. Tapi sebelumnya bentar ya, aku tuh harus join lewat laptop karena ini aku zoomnya masih updating. Mohon tunggu bentar ya. BTW, kayaknya jangan di-record dulu karena ntar takut agak nunggu lama. Bentar ya. Mungkin Kesma mau dibuka lagi atau gua langsung mulai aja kali ya? Boleh langsung dimulai aja, Kak. Oke, makasih banyak. Dan juga maaf banget sekali lagi. Oke, izin mulai kalau gitu. Maaf sekali lagi teman-teman semua. Kalau ada sedikit keterlambatan untuk mulai Ellen kali ini. Tapi semoga Ellen malam hari ini, terutama untuk materi PLKI, akan dimudahkan buat kalian juga. Dan semoga bisa membantu teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya balik lagi, mungkin di island sebelumnya gue pegang di UTS pegang usul fikih. Kali ini nggak pegang usul fikih lagi, tapi gue ditugaskan oleh teman-teman Kesma buat membantu menjelaskan materi tentang PLKI. Oke, mungkin kalau dari pengalaman aku sendiri, sedikit cerita sebelum kita masuk ke materi. Materi PLK ini jujur banyak banget ya teman-teman. Kayak gue juga bingung waktu di semester yang lalu kayak materi PLK ini cukup challenging juga dan lumayan banyak. Jadi mungkin buat teman-teman yang apa namanya, refresh, yang mungkin masih belum terlalu paham materi, dibaca-baca lagi aja. Kalau misalnya dulu gue sih cara paling gampang adalah menghafal ya jujur teman-teman. Jadi catatan dari gue, jangan keburu-buru nanti baca soal karena soal PLKI itu biasanya nggak banyak, alias kayak cuman berapa ya, 5 apa 6 7 soal. Jawabnya terstruktur, jelas to the point, ya baca dari segala sumber referensi karena materinya cukup banyak dan padat, dan jawab nggak usah bertele-tele, dan jawab ya sesuai yang kalian pahami aja. Oke, nah ini mungkin contoh jawaban ya dari soal eh sorry, soal PKI atau MPB, ini gue agak lupa. Tapi sebenarnya tadi tuh gue udah coba nanya ya, apakah boleh minta soal ujian PLKI tahun gue UAS kemarin. Cuman karena apa namanya, ternyata gak diperbolehkan alias itu harus kesepakatan semua dosen, ya jadinya belum bisa dapat di soal UAS tahun lalu. Tapi insya Allah sih gue masih ada mungkin ya sedikit satu dua soal yang mungkin ya insya Allah gue masih inget tipis-tipis lah ya. Oke, nah ini mungkin kalau nggak salah tadi gue baru buka lagi dari soal apa ya, soal kalian di apa silabus, materi di silabus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 materi yang di highlight di paruh 2 ini, terutama insurance, microfinance, pension fund, pawn shop, stock, sukuk, social fund, dan terakhir itu financial market, inovasi di financial market dan institution. Oke, nah mungkin disclaimer di tahun gue perbedaannya itu sebenarnya cuma satu sih. Di tahun gue itu nggak ada materi soal insurance atau takaful tuh beda. Jadi mungkin gue agak lupa-lupa ingat, tapi ya semoga um, materi kali ini membantu. Oke, mungkin yang paling pertama. Oh ya, sebelumnya gue mau nanya dulu deh. Ini kalian PLKI eh, ini di kelas semester ini Inggris semua atau ada yang bahasa Indonesia? Karena gue baca silabusnya in Indo atau gimana? Mungkin ada teman-teman yang bisa jawab. Gue, sorry, gue nggak ngikutin lagi. Ada yang Indo, oke. Berarti agak salah nih gue bikin soalnya in Inggris. Seharusnya bikinnya in Indo ya, biar teman-teman yang Inggris nanti translate. Tapi ya mungkin
sebenarnya materi materi PLK ini banyak di Inggrisnya sih, kayak maksudnya akan lebih gampang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngafalin in Indo sih ya nggak ada masalah juga seharusnya. Oke, mungkin materi yang pertama soal insurance. Insurance di Islamic, apa namanya, di dalam Islam itu kan cukup berbeda ya dibanding pengertian atau apa definisi dari insurance secara konvensional. Nah, sebenarnya materi yang sering di-highlight di takaful ini, seingat gue anak BI juga seharusnya semester ini dapat dapat mata kuliah takaful ya, takaful. Nah, sebenarnya konsep secara luasnya nih si takaful ini itu ya mirip-mirip sebenarnya sama insurance konven pada umumnya. Cuman dia tuh punya perbedaan terkait kontrak atau definisi secara apa ya, materi di mana di sini itu dijelasin nih. Takaful, perbedaan takaful sama conventional insurance. Kalau takaful intinya dia nge-combine tabaru kontrak dan juga punya kontrak profit sharing di mana ini tuh nggak dimiliki oleh uh, insurance di konven. Nah, sebenarnya kalau dari soal UAS PLKI tahun lalu, seingat gue yang dibahas ini, kita suruh jelasin materi perbedaan apa sih, ini kalau nggak gue salah ingat ya, pokoknya disuruh jelasin materi terkait apa sih perbedaan materi terkait takaful sama conventional insurance. Kalian hafalin aja di masing-masing poinnya, karena menurut gue ini lumayan, kalau nggak salah tuh bobot di PLK itu ya gede-gede itu karena jelasin-jelasin sih kayak, jadi jarang banget di soal PLKI suruh nyebutin kayak apa-apanya aja kayak misal akad-akad yang dipakai takaful itu ya ada nanti mungkin terkait skema dan lain sebagainya, tapi biasanya disuruh jelaskan dan itu bobotnya gede sekitar 20-25%. Jadi tahun lalu gue lumayan banyak belajar PLK ini lumayan banyak menghafal, jadi eh, pelajari aja pelan-pelan. Dimana di sini ya gue jelasin lagi kalau takaful itu dia kan konsepnya insurance atau asuransi yang dimana dia nge-combine tabaru kontrak. Tabaru itu sebenarnya apa sih? Tabaru kan kontrak tolong menolong ya. Dimana kita tuh bikin eh, apa pool of fund atau eh, pool of fund tuh dana-dana yang dikumpulin nih jadi satu untuk jadi profit sharing, dimana kalau misalnya ada yang membutuhkan kita bantu. Jadi ya ta'awun tuh kooperatif atau kerjasama, dan juga tabaru. Sebenarnya yang sering di-highlight di dalam takaful itu sih dua hal, tabaru dan juga ta'awun. Nah, dalam model takaful ini yang paling penting dari yang paling penting dari perbedaan konvensional insurance, masalah nanti returnnya, masalah investment of fund dan lain sebagainya itu ya sesuai mengikuti apa masing-masing. Apalagi kalau takaful kan kita prinsipnya berdasarkan prinsip Islam ya, di mana investment of fund-nya itu harus diinvestasikan juga pada instrumen syariah. Jadi harus instrumen Islam lah ya. Kayak mungkin di sukuk atau mungkin yang menggunakan akad-akad Islam. Jangan di conventional insurance atau asuransi konven tuh nggak ada restriction-nya, alias ya bebas saja. Yang penting duit yang kita investasikan, sebenarnya kan jatuhnya kan investasi jangka panjang ya, asuransi itu kan. Kalau kita mungkin teman-teman belum berasa punya atau bayar asuransi kayak BPJS atau dan sebagainya, tapi kan itu satu bentuk jatuhnya investasi dalam jangka panjang. Jadi ya pure mutual apa ya, mutual benefit. Kita saling saling apa ya, memberikan benefit satu sama lain gitu. Dimana ya gue investasi duit gue, sewaktu-waktu gue membutuhkan, gue mungkin ya bilang kecelakaan atau menghindari resiko, mitigasi resiko, itu kan bisa di cover oleh asuransi. Nah, tapi ya itu lagi bedanya kalau takaful, dia proses atau kontraknya itu tabaruk dan ta'awun pakai modelnya, sedangkan conventional insurance atau apa asuransi konven ya dia exchange aja pertukaran kayak sebenarnya bukan jatuhnya bukan jual beli tapi ya jual beli resiko ya, kayak ya kalau misalnya kita membayar premi asuransi sekian maka nanti kita bisa dapat return sekian. Makanya kenapa di takaful ya di insurance ini nanti mungkin bisa jadi ada keluar juga pertanyaan apa sih potensi resiko yang ada terjadi dalam bisnis takaful misal atau bisnis Islamic insurance. Salah satunya ya moral hazard, terus apa ya, fraud. Jadi ya yang di mana itu salah satu kecenderungan orang misal berbuat jahat untuk dapat return atau premi
dari pencairan asuransi dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering di-highlight itu tadi. Nah, yang kedua tadi terkait model. Nah, kalau misal model asuransi, bedanya asuransi konven sama takaful. Ini sendiri kalau tadi gue sering nyebut soal premi. Nah, kalau di takaful kita sebenarnya bukan sebut premi, tapi lebih ke dana kontribusi di mana ya tadi yang akan jadi pool of fund atau takaful fund ini kita kayak ngasih dana kontribusi gitu, bukan bukan bentuk ya satu investasi, tapi bentuknya dana kontribusi yang nanti bisa diklaim oleh insured atau kita sebagai nasabah dari apa investor apa investasi si asuransi ini. Nah, nanti di sini ada profit underwriting akan diinvestasikan juga. Nah, tapi bedanya pokoknya sama si conventional insurance ini, dia si takaful itu punya takaful operator. Sebenarnya mostly nanti di semua skema perbedaan dalam bisnis model Islamic business model ya terutama itu biasanya akan ada pihak ketiga atau operator yang memanfaatkan atau memaksimalkan apa ya dana yang dipunya ini investasi ini tuh untuk jadi apa ya sesuai akad syariah gitu. Jadi nggak langsung kita sebagai pihak pertama langsung investasi udah apalagi no restriction ya kalau konven mau kita taruh di saham non syariah, terus taruh di properti mana aja. Pokoknya si duit ini gimana caranya berkembang biak dan bisa jadi banyak nih kalau misalnya di konven. Nah, kalau takaful ada takaful operatornya di mana dia ini pakai sistem atau akad-akad ya tadi menggunakan mudharabah, wakalah atau hybrid. Sebenarnya ada tiga di dalam takaful ini kan punya tiga kontrak ya, apa tiga akad yang mungkin akan sering teman-teman mungkin udah di takaful juga belajar. Tapi ada mudharabah, wakal, dan juga hybrid. Tapi secara kalau teman-teman membandingkan di bisnis modelnya, sebenarnya sama kan. Kalian lihat aja takaful di insurance, reinsurance. Kalau di sini portofolionya juga sesuai, tapi bedanya tadi restriction sama sesuai syariah compliant gitu-gitu doang. Sama di sini investasinya ada pihak operator atau takaful operator yang menginvestasikan sesuai akad udah tuh tinggal nanti si profit dari investasinya ini kan kalau di konven ya masuknya ke gua dong sebagai yang punya perusahaan masa lalu nanti mau ajuin klaim atau enggak ya nanti gitu. Nah sedangkan kalau takaful enggak si profit atau surplus ininya ataupun nanti ketika misal investasinya merugi gitu tapi ini jarang terjadi ya maksudnya ketika kalian misalnya nih naruh duit mau insuransi syariah terus tiba-tiba kalian rugi terus duit kalian hilang itu jarang karena pasti ada renta kaful yang mengcover mengasuransikan asuransi gitu. Jadi biar nggak sampai gagal bayar dan sebagainya. Nah, di sini tapi ada profit atau underwriting surplusnya ini nanti juga benefitnya itu didapatkan oleh kita loh sebagai seorang nasabah. Jadi nggak bedanya itu ya, mungkin kalau kalian nanti disuruh menggambar skema dari perbedaan uh, insurance secara asuransi konven dan takaful itu bedanya di profit underwriting itu dirasakan oleh kedua pihak, insurance dan takaful fund, dan juga dia punya takaful operator sebagai pengelola investasi. Jadi itu kalau di takaful dia punya empat apa ya? Empat pihak. Jadi ada insured satu, takaful fund dua, takaful operator dan juga yang nantinya akan mengklaim. Jadi kan misal apa ya nggak semua. Jadi ada peserta, ada perusahaan takafulnya, ada takaful operator dan ada beneficiaries yang menerima dana yang ketika kita udah klaim. Sedangkan kalau di konven cuma ada tiga, apa aja tuh tadi? Insured, ya si beneficiaries nanti yang dia nerima klaim, sama si insurer. Jadi, atau si perusahaan takaful, perusahaan asuransinya. Gitu. Oke. Seingat gue sih takut kemarin lebih ditanya ini, alias soal model. Model ini sebenarnya cuma ada tiga kok. Wakalah, mudorobah, sama ya, hybrid. Yang ini mudorobah wakalah ini hybrid ya konsepnya. Ini sebenarnya gue juga ngafalinnya agak setengah mati tahun kemarin karena jujur ini harus bener-bener apa ya mungkin nggak harus kalian gimana gimana tapi karena mungkin secara konsep kerja implementasinya kan kita belum kebayang ya cuman ya mau nggak mau harus dipahami karena sebenarnya poin-poin di masing-masingnya tuh sama tinggal kalian bedain aja arah ininya. Nah, gue mau recall dikit soal general takaful sama family takaful kalau kita throwback lagi, kakak Flu sendiri kan punya dua macam, ada general sama family. General tuh ya
apa ya, takaful secara umum dan ada takaful keluarga. Nah, kalau takaful general, secara general itu biasanya dia short term alias jangka pendek, no saving dan juga biasanya dia sifatnya ya sebentar atau ya apa ya takaful secara umum. Gue membayangkannya adalah general takaful itu namanya general secara umum ya kita asuransi untuk umum aja. Misal kalian asuransi motor, asuransi mobil, asuransi yang mungkin jangka waktunya nggak panjang, misal asuransi HP kayak gitu-gitu dan mungkin ya asuransi mungkin perjalanan. Nah, kalau asuransi family takaful alias family itu kan keluarga, gue membayangkan keluarga besar gitu ya. Dan harus dilakukan mungkin ya dalam jangka panjang, karena kan kita mau sama keluarga lama nih, in long term. Jadi ya takaful family ini atau takaful keluarga biasanya jangka waktunya 10 sampai 30 tahun. Terus juga biasanya kontribusi apa ya? Kontribusi tadi terkait premi atau dana kontribusinya itu punya saving account atau punya dana tabungan. Nah, di sini di mana di family takaful ini dia satu-satunya yang punya model hybrid. Jadi kenapa General Takaful nggak punya, Kak? Ya karena sebenarnya dia nggak butuh jangka waktu yang panjang kan untuk digabungkan antara dua skema ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di General Takaful untuk yang wakalah, nah di sini pokoknya ingat-ingat lagi aja dia punya empat. Tadi apa? Ada takaful si perusahaannya, ada takaful partisipan, ada pesertanya, ada operatornya, dan yang terakhir ada beneficiaries atau penerima. Dan di sini teman-teman lihat, di sini ada takaful partisipan, kita sebagai peserta. Nah, di sini nanti sistemnya kan pakai wakalah. Wakalah itu apa sih ya? Wakil kan, kita mewakilkan duit kita nih, ini gue simpen nih. Gue kasih duit 100.000 tiap bulan, ntar kalau misalnya nanti gue kecelakaan, lu balikin gitu. Tapi nanti lu boleh deh ambil berapa ujroh atau berapa fee dari gue ngewakil nitip duit ini lah. Nah, jadi nanti di sini si dana dari takaful partisipan akan diberikan ke takaful operator. Nah, takaful operator ya nanti ada shareholder fund. Pokoknya kalian ingat-ingat aja ada shareholder fund sama takaful fund. Nah, shareholder fund ini yang nanti akan di apa ya? Dioperate sama si takaful operator untuk generate profit. Ya, ya semuanya harapannya sih bisa bisa profit dan bisa memaksimalkan apa ya dana dari pool of fund itu untuk kebaikan semua untuk maslahat ya. Jadi kalau di sini ya ada operating expense, terus kan misalnya ada profit dan juga dividen. Nah, tapi di sini ada sisi PRF dan juga investment profit dan distributable surplus and profitnya yang di mana di sinilah bagian si apa wakalah ini apa ujrohnya ini dipakai. Nah, di sini ketika nantinya si takaful partisipannya ini atau peserta takafulnya membutuhkan duit, kemudian diambilnya itu dari sisi sini takaful fund atau yang emang dipakai buat apa ya membayar atau memberikan klaim tersebut. Nah, di sini nanti langsung diberikan ke peserta. Kalau misalnya kita geser lagi ke sesi ke mudoroba, di sini mudoroba kan akadnya kerjasama ya, di mana kalau wakil tuh di sini sebenarnya kalau kalian lihat ini nggak boleh diapa-apain sih investment portfolio atau investment profitnya itu beda apa ya terpisah dengan ini karena lagi-lagi akadnya cuma wakalah atau wakil kayak ini nih gue nyimpan duit ke lu nanti distribusi duitnya balikin ke gue udah gitu doang nanti masalah fee ambillah si takabul operator udah skemanya berhenti di situ. Apalagi tadi ingat lagi general takaful itu cuma pendek alias jangka waktunya nggak lama. Next ke mudorobah. Mudorobah kan punya akad kerjasama apa ya? Bottom line-nya si mudorobah ini definisinya kerjasama. Jadi di sini ada investment profit. Di sini yang digunakan boleh nih si siapa takaful operator nih. Gue nih duit yang gue kasih nggak harus nih gue wakilkan ke lu terus lu investasikan tapi apa secara langsung kalau kalau wakalah kan bisa diwakilkan kalau si mudorobah general takaful ini nih investasi profitnya ini kita sharing nih nanti profitnya ketika nasabah berapa dan juga takaful operator boleh ambil berapa. Nah di sini jadi fee yang didapatkan oleh takaful operator diambil dari mudorobah share-nya. Kalau wakalah ya diambil dari wakalah fee-nya gitu. Jadi kan bisa bayangin nggak ya? Bisa kebayang nggak ya kayak antara pengambilan profit dari takaful operator gitu. Jadi takaful operator kalau dari wakalah yang ngambilnya dari wakalah fee. Kalau mudorobah ya dari mudorobah share antara bagi hasil investment portofolio dan profitnya ke takaful operator.
Terus kalau Wakalah Family Takaful, lagi-lagi dia lebih kompleks karena punya tambahan, yaitu ada Participant Investment Fund. Nah, di sini jadi nambah nih garis gambarnya datang yang di tengah. Kalau di sini cuma ada Takaful Operator dan PRF di General Takaful, di Family Takaful punya Participant Investment Fund. Jadi nambah di tengah. Sebenarnya lagi-lagi sama, udah kalian tinggal gambar aja skema yang inti kayak gini, tambahin aja nih si Wakalafi, ini masuk ke Wakalafi juga. Di sini ingat, karena dia bukan mudoroba, nggak ada nih si investment profit, apa-apa investment di sini, itu diberikan ke takaful operator. Karena lagi-lagi dia sistemnya hanya wakalah. Jadi di sini hanya boleh mengambil dari Wakalafi, dari takaful partisipan ke takaful operator. Digeser ke mudoroba family takaful, di sini boleh diinvestasikan, diambil dari ini PIF dan PRF, di mana ini akan jadi mudoroba share yang akan diberikan ke sini, ke takaful operator. Di sini yang hybrid, nah hybrid itu nih kombinasi ke semuanya. Cara paling gampang adalah gue dulu kepikirannya ya udah paling gampang tuh ngafalin yang hybridnya, skema hybridnya. Apalin dah tuh tiga tiga apa nih tiga row ini. Nah nanti kalau kalian udah ternyata nanti di soal suruhnya gambar yang general takaful pakai akad makalah, ini hapus gitu. Jadi kayak tinggal kalian udah bisa membayangkan lah skema secara eh, masing-masingnya tuh akan seperti apa kalau udah tahu hybridnya. Jadi hybrid nanti ini hapus, kalau misal wakalah tinggal ke sini. Semoga agak kebayang ya, karena ini kalau misal harus jelasin satu-satu sebenarnya akan cukup lama. Cuman seingat gue tahun lalu tuh yang keluar tuh si hybrid ini sih guys. Jadi mungkin hafalkan aja kali ya si hybrid model ini. Karena dia tuh lebih ke mengkombinasikan agar semuanya efektif, apa ya, efektif secara use-nya, secara penggunaannya. Makanya dia pakai dari dua lebih instrumen, financial instrumen ya. Dia pakai Wakalafi dan juga pakai Mudorobah Share. Jadi dia yang paling apa ya, paling efisien lah kalau bisa dibilang. Dan hybrid nih akhirnya jatuhnya juga lumayan sama-sama win-win solution lah bagi kedua belah pihak. Oke, sebenarnya ada tambahan lagi kalau mau ini, tapi ingat gue tahun lalu nggak keluar terkait ada namanya lagi, ini kan hybrid model, ada lagi namanya takaful tuh ultra hybrid model. Ingat gue tuh dia pakai kombinasi wakaf, wakalah, dan juga mudoroba. Jadi nanti ada persentase berapa additional dari mudoroba ini, elemen mudoroba, sini di profitnya, itu diinvestasikan juga em, ke wakaf, kalau nggak salah. Udah, pokoknya balik sedikit lagi, hafalin aja di sini perbedaan takaful secara konven dan secara apa namanya dalam Islamnya. Oke, paling itu aja. Hmm, mungkin gue next lagi ya ke Islamic Microfinance. Sebenarnya di Islamic Microfinance ini hmm, apa ya? Jadi hal yang mendasar dari materi-materi yang nanti kalian dapetin juga di makin ke atas lah. Gue ngerasa sih sebenarnya kayak takaful itu kan udah kalian dapetin di mata kuliah takaful. Jadi sebenarnya udah top di sini gitu. Tapi microfinance dan Islamic finance ini akan terus naik nih si apa namanya materinya. Nah, kalau misal balik sedikit kenapa microfinance itu ada, jadi namanya aja mikro ya, bukan makro finance gitu. Mikro kan skalanya kecil, di mana dia itu fokus sama ini, development sama social goals, sama pembangunan, sama tujuan sosial, dia bisa apa ya, emphasize secara teman-teman yang mungkin membutuhkan dana mempertemukan kepada yang surplus ya sama lah ya defisit unit ke surplus unit kayak gitu dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kenapa sih si microfinance ini itu ada gitu kalau di recall lagi. Nah di IB ini atau Islamic Banking ini kan kalau misal teman-teman ya mungkin belum ngajuin pembiayaan atau belum ngajuin apa namanya pinjaman gitu ya. Kalau ngajuin pembiayaan ke bank itu banyak banget legalitas atau form yang harus diisi, terutama kayak mungkin eh, apa asetnya yang buat jaminan, terus
ini itu mungkin entitas bisnis usahanya itu udah berbadan apa, hukum secara PT, CV dan segala macam. Nah, sedangkan bagi gue nih yang intinya baru banget mulai usaha, belum ada CV secara PT, maksudnya berbadan hukum, ya belum asetnya paling rumah juga belum bukan sama gue segala macam. Nah, ini makanya si microfinance ini itu muncul gimana caranya kita bisa nge-fulfill nih, bisa nge-provide nih financing untuk mereka yang butuh, dan juga harapannya sih bisa sesuai sama syariah requirement. Jadi pada intinya dia tuh mau mendorong komunitas-komunitas yang butuh dana akses terhadap financial service itu sesuai syariah prinsipal. Udah jadi kayak sebenarnya si hadirnya microfinance itu membantu mereka-mereka yang membutuhkan dana, terutama dalam skala yang mungkin masih kecil, belum sebesar untuk pengajuan ke Islamic banking. Terus next, nah ini kalau misal dijelaskan lagi, Islamic Microfinance Business Model itu punya tiga. Ada yang mission based, not for profit model, ada yang market based, for profit model, dan juga ada yang composite model of Islamic Microfinance. Jadi sebenarnya ini nanti seingat gue bisnis modelnya nggak terlalu keluar ya. Sebenarnya malah apa nggak keluar ya microfinance di semester lalu. Gue agak lupa-lupa inget, tapi ya kalau misal kalian recall tadi, yang penting kalian udah tahu nih bahwa munculnya microfinance itu kenapa. Seingat gue ya, soalnya itu malah munculnya itu kayak karakteristik dari microfinance itu kena apa? Pertama tadi kayak untuk apa namanya nge-provide akses untuk komunitas kecil, small community, terus dia juga membantu apa namanya achieving the target dari apa namanya bisnis mikro small business dan segala macam. Terus juga dia itu kan sistemnya nggak terlalu strict kayak Islamic banking ya, jadi nggak butuh kolateral. Kolateral tuh di situ ya kayak misal jaminan aset dan lain sebagainya itu enggak, jadi pinjaman atau loans-nya itu sifatnya short term gitu-gitu. Terus seingat gue juga kalau nggak salah muncul terkait ini, ya tadi sih perbedaan Islamic microfinance secara Islam dan konven seperti apa. Nah, kalau tadi gue balik lagi di sini, ada Islamic microfinance business model, yang pasti ya mission based, dia fokus terhadap nggak generate profit, jadi dia pure membantu dari paket akadnya, tabaruk dan lain sebagainya. Market base dia ya ada ujrohnya, pasti ada wakalah bil ujroh, pakai fee juga. Composite model itu percampuran, dan correct me if I'm wrong, kayaknya nggak keluar. Oke, gue agak skip terkait itu. Ini leading microfinance provider di Indonesia ada tiga. Kayak di silabus ini juga ada BPRS, BMT, dan juga KJKS. Nah, sebenarnya di BPRS ini dia itu karena jatuhnya itu ya bank kredit ya. Jadi bukan buat saving, bukan buat nabung, bukan buat kalian nyimpan duit dan narik duit ya, tapi ya emang dia pure buat bank kredit rakyat syariah. Dia itu support the community, terutama micro entrepreneur untuk nge-offer. Jadi sistem kerjanya sama kayak bank secara umum, tapi si BPRS ini apa ya, punya cakupan yang lebih kecil atau punya restrict secara requirement, secara apa ya, requirement tuh bahasa Indonesia apa lagi lupa deh. Pokoknya secara peraturan lah, secara peraturan tuh nggak terlalu sekompleks di bank gitu. Jadi rakyat itu terutama komunitas yang butuh pinjaman atau pembiayaan itu bisa dengan mudah mengakses BPRS. Tapi challenge-nya atau apa ya, kendalanya si BPRS itu setahu gue cuman beberapa area aja di Indonesia tuh nggak semuanya ada BPRS. Makanya kenapa kalau dibilang ya Islamic finance di Indonesia itu belum begitu besar ya, karena masih didominasi ya tadi, terutama ya orang kalau mau butuh cepet, terutama bank kredit-kredit yang kredit keliling, terus ya pinjol-pinjol segala macam. Mungkin bisa sih kalau diterangkan besok ditanya ya apa challenge atau tantangan yang dihadapi oleh microfinance di Indonesia, berikan solusinya mungkin dan lain sebagainya, kan bisa elaborate dari situ. Ada BMT. BMT ini sebenarnya jatuhnya kayak apa ya, inkubator, mm,
inkubator bisnis, pembiayaan juga. Jadi dia mengintermediasi atau apa ya, membantu terutama mikro bisnis, mikro segmen tadi untuk dapat pembiayaan. Ya udah nggak jauh-jauh lah dari BMTFE lah kalau misal kalian ini cek di IG-nya atau mungkin ada yang udah pernah join, maksudnya daftar coba ikut BMT. Kalau kalian ini dia kan misal ngajuin pembiayaan nih, dia pakai apa ya, nge-provide uangnya pakai Kordul Hasan, jadi kayak pinjaman em, di sini financing nanti balikin sesuai jangka waktu tertentu kayak gitu. Terakhir ada KJKS, Koperasi Bisa Keuangan Syariah, ya mirip-mirip kerjanya koperasi, tapi dia em, legalitas dan prinsip bisnisnya itu didasarkan oleh syariah. Ini strength sama kekuatan sama kelemahannya. Kalian bisa mungkin elaborate dari sini, misal em, apa namanya ntar ditanya. Gue agak lupa jujur, tapi tahun lalu tuh soalnya seingat gue terutama terkait Islamic microfinance tuh nggak terlalu banyak dibahas. Oke, mungkin ini kalau misal kalian mau hafalkan, sebenarnya materi di PPT gue kali ini tuh benar-benar gue padetin, maksudnya semua hal-hal yang penting dan bisa kalian hafalkan tuh bisa dibahas di sini. Nah, Islamic microfinance sama perbedaan secara konvennya, secara source of fund-nya. Nah, ini ada external fund, saving of client, dan juga Islamic charitable sources. Di mana di Islamic microfinance itu dia juga nerima loh, apa ya, charitable tuh jatuhnya kayak dana hibah ya. Dana hibah atau dana, ya kita bukan bukan minta pinjaman ya, tapi mungkin ada ya tadi surplus unit atau surplus fund, orang yang punya banyak duit, ini gue kasih pinjaman untuk microfinance daripada gue naruh di bank yang udah ya gede-gede, yang mereka punya perputaran duitnya lebih gede, ya gue naruh nih di charitable sources-nya, terutama di Islamic microfinance. Kalau modelnya tadi pakai biasanya murabahah, ijaro, tadi pakai fee, Kordul Hasan yang paling sering. Terus kalau konven dia pakai interest bearing debt alias ya debt secara umum, ada ribanya juga. Makanya that's why Islamic microfinance tuh hadir untuk menghindari ini, alias interest dan debt. Kalau targeting segmennya, dia targeting Islamic microfinance tuh pada section atau masyarakat masyarakat yang membutuhkan ya. Terus secara apa social development, religious, content, targetingnya itu secara keluarga. Kalau content microfinance tuh kalau kalian lihat sendiri sebenarnya orang-orang yang ngajuin pembiayaan atau pinjaman itu kebanyakan tuh dominasi juga oleh perempuan, di mana perempuan ini kan biasanya terutama dalam keluarga kelas menengah ke bawah ya, itu kan banyak yang juga akhirnya terlibat dalam mungkin memikirkan ide bisnis, gimana sih cara meningkatkan taraf hidup dan sebagainya. Jadi kalau di Islam nggak hanya memandang perempuan aja, tapi ya secara keseluruhan secara keluarga terutama ya, laki-laki dan perempuan tuh bisa maksudnya mengajukan pinjaman, mengajukan pembiayaan untuk bisa mm, apa ya, merubah taraf hidupnya ke arah yang lebih baik. Jadi microfinance itu tujuannya itu mendorong per section atau per population ini, community yang mikro ini untuk jadi apa ya, yang lebih baik lah secara finance, secara kemampuan finansial. Oke, di microfinance kayaknya udah. Kita next sekarang ke Islamic Pension Fund. Oke, sebenarnya pension fund ini atau dana pensiun, lagi-lagi di Indonesia nih sebenarnya cukup jarang ya ada pension fund yang maksudnya orang udah mulai aware soal pension fund itu kayaknya masih jarang. Cuman Islam ini hadir, ada pension fund itu kenapa? Ya karena lagi-lagi bukan kok apa, Allah kan masih dipikir nanti aja, ngapain sih buru-buru banget harus punya dana pensiun gitu ya. Tapi sebenarnya dana pensiun ini kalau misalnya kalian buka lagi tuh eh, ini agak nyantol-nyantol materi usfit ya, tapi kayak di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan untuk kita tuh bisa mempersiapkan maksudnya kehidupan secara maksudnya nggak hanya berorientasi pada dunia tapi juga akhirat. Dimana kalau misal orientasi Islam ini kalau punya pension fund, harapannya di masa tua nanti ketika kalian mungkin udah retirement, udah nggak kerja, udah nggak berpenghasilan, kalian bisa menggunakan dana pension fund ini atau dana pensiun untuk fokus pada kegiatan ibadah. Ya biasanya lah kayak kalau misal umur tuh kan kita produktif, angka produktifnya dari umur 20 sampai 60 nih, kalian kerja, cari uang, di Big Four dan sebagainya, ngumpulin pundi-pundi uang, biar di akhir masa tua kalian bisa tinggal
leha-leha nih katanya. Nah, nggak hanya leha-leha, tapi di Islam ini meng-highlight bahwa nanti kalian menggunakan dana pensiun ini untuk kebaikan, bahwa nanti ketika kalian masa tua nanti kalian bisa memaksimalkan untuk ibadah. Jadi itu sih sebenarnya underlying atau bottom line dari kenapa Islam itu peduli juga soal dana pensiun. Lagi-lagi di sini akan selalu dibandingkan. Jadi semua ya, takaful dibandingkan sama asuransi konven, microfinance, Islamic microfinance dibandingkan sama ya microfinance konven. Terutama di pension fund itu juga dibandingkan nih sama konven pension fund atau dana pensiun secara konvensional. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, jadi ada legal basisnya, nggak hanya secara positif, apa ya, norma positif, tapi juga hukum syariah, cara investasi di konven itu pension fund, terutama dana pensiun itu sebenarnya juga ada lembaganya. Gue agak lupa, saya ingat gue beberapa lembaga ini tuh bank terutama atau asuransi itu biasanya punya bagian dari atau program itu di pension fund atau dana pensiun. Nah, di itu sama investasi yang jatuhnya kayak takaful kan. Kalau takaful kan kalau asuransi kita investasi duit untuk mencegah resiko atau antisipasi resiko. Tapi kan pension fund kan kita investasi buat bisa menikmati atau mendapatkan hasil returnnya itu di masa yang mendatang ketika kita udah butuh. Sama-sama pas lagi butuh lah pas itu. Sehingga di konven ini dia nggak ada prohibitionnya atau nggak ada restrictionnya. Mau dia pakai riba, mau dia pakai instrumen saham non syariah investasinya apapun itu pokoknya nggak ada larangan lah. Dan kalau Islamic Pension Fund lagi-lagi duitnya dana investasinya diperuntukkan dan digunakan sesuai dengan syariah. Relationship-nya dari hubungannya antara pihak-pihak itu, kalau pension fund ya ya lu bayar jasa gue dong, kita bisnis lah. Lu makanya biasanya nih kalau gue agak ini lagi, dana pensiun itu biasanya cenderung perhatikan untuk kalangan kelas menengah ke atas malah golongan atas yang emang udah mikir ya nggak apa-apa gue bisnis pension fund aja, yang penting gue nanti di sana misalnya udah teratur rapih lah gitu. Sedangkan sebenarnya nggak hanya kelas menengah ke atas ya, orang semua orang tuh berhak untuk punya dana pensiun gitu. Nah, di sini di Islam dia ngasih relation atau hubungannya itu sesuai kontrak. Mau pakai kontrak apa dan akan seperti apa nantinya dana pensiun ini digunakan gitu. Nah, di sini ada juga kalau di Islamic Pension Fund bedanya sama konven dia pakai zakat calculation. Ya kan kalau misalnya dana mengendap ya terutama ya misalkan ada tuh batas nisbah di zakat kan, kalau nisbah apa, batas ini di zakat tuh kan kalau misalnya dalam berapa persen harus dizakatkan dan lain sebagainya. Jadi hasil investasinya itu juga sebagai bayar iuran gitu loh. Apa namanya, untuk zakat kontrolnya dan segala macam dia ada bunganya, kalau konven di Islam nggak ada. Udah sih itu aja, pokoknya jatuhnya itu Islamic Pension Fund, iuran atau duit yang kita kasih itu jatuhnya hibah atau apa ya, ya hibah ya, kayak ya ini nih kayak gue bonus, gue mau nitip nih, titipan wakil, lu hibahin duit. Nah ini makanya di partisipan dia pakai wakalah, nanti public account jadi dapat ijaro dan wakalah bil ujroh. Jadi ya jatuhnya gue kasih nih di duit gue percaya sama lu, wakilin duit gue, nanti waktu gue butuh setelah mungkin gue pensiun gue ambil lagi dan lu boleh dapat ujrohnya, boleh dapat fee-nya. Tapi kalau di konven jatuhnya ya iuran tuh wajib, dan ya nanti masalah investasinya basis bunga, mau profit yang gue buat gue ya bodo amat gitu. Jadi itu ya yang sedikit membedakan soal pension fund. Tahun lalu UASnya kalau nggak salah pension fund ini bahas si ini tiga pilar. Ada apa ini ya? Private pension fund, ada state pension fund dan occupational pension fund. Sebenarnya lagi-lagi ini tergantung, ini cuman kayak lebih ke kategori ya, kategori penggunaan dana pensiun di masing-masing segmentasi. Jadi um, kalau misalnya di sini state pension fund ada minimum standard living-nya, biasanya dipakai payroll atau pakai dari gaji, potong gaji. Terus ada public manage-nya itu di manage oleh public atau ya terbuka aja gitu semuanya. Jadi misal nih, setahu gue tuh misal gue kerja di perusahaan X gitu dengan gaji gue misal 10 juta per bulan.
Nah, gue mau nih minta tolong pension fund untuk setahu gue tuh ada pemerintah tuh namanya apa ya? Pokoknya ada program PPP. Pokoknya, em, bentar wait, gue bentuk cari. Itu pokoknya ada pengelolaan dana pensiun oleh pemerintah. Itu ada programnya. Wait, gue sorry kalau gue lupa. Pengelolaan dana pensiun itu pokoknya nanti kalian cari ya. Tapi tahun kemarin tuh soalnya setahu gue ditanya perbedaan si pilar ini. Jadi setahu misalkan dari kasih contoh kalian bisa um, menjelaskan sedikit lah. Jadi itu kalau misalnya occupational pension ini biasanya dari apa ya employee-nya atau kantor misal. Jadi finance-nya itu atau duitnya di manage secara private oleh kantor. Misal gue di sini jadi perusahaan Y nih. Kalau di perusahaan X gue di kantor gue nggak nge-provide dana pensiun. Jadi kalau misalnya gue mau punya dana pensiun ya gue harus ngajuin dana pensiun sendiri ke publik atau ke negara. Nah, kalau occupational ya ini tergantung secara company kontributornya. Company di Y, gue ditawarin nih kalau misal mau join, silakan gitu. Nah, kalau terakhir private pension ini biasanya dia untuk mengcover additional needs atau kebutuhan yang lain. Jadi masuknya bukan dari payroll, bukan dari gaji, bukan dari potongan antara karyawan ke perusahaan, tapi kalau private pension ya ini ya udah pribadi kita aja dari tabungan, dari personal saving yang nggak tentu tiap bulan mau saving kalian 10 juta, 100 juta, 50 juta, atau cuma 100.000 ya itu di manage secara private gitu. Jadi ingat-ingat kalau di Islam Pension Fund dia ada tiga, um, ada state pension fund, occupational sama private. Jadi state itu terbuka atau publik, occupational sama private tentunya private manage. Udah, kalau model kayak gini, ingat-ingat pokoknya ada hibah, wakalah, sama ijaroh secara ininya apa, akad dan kontraknya. Next, kita bahas soal pawn shop. Di sini pawn shop atau pegadaian syariah ini kalian kayaknya belajar sedikit di fikih muamalah terkait akad rohin. Akad rohin ini atau akad gadai, dia ini pilarnya atau apa ya, partis pihak yang terlibat itu atau ya poin-poin yang terlibat itu ada tuh 2, 3, 4, 5, ada 5. Ya ada rohin, murtahin, marhun, loan amount-nya atau jumlah pinjaman atau ya pinjaman yang dibutuhkan dan juga sigot atau eh, apa namanya agreement perjanjian di antara peminjam dan yang butuh duit lah antara rohin dan murtahin. Nah, di sini model bisnisnya ya sama, mungkin seperti mirip-mirip seperti model bisnis pegadaian pada umumnya. Jadi, misal nih, gue sebagai nasabah, sebenarnya kalau kalian iseng-iseng, jangan iseng-iseng sih. Kalau kalian ingin benar-benar memahami konsep pegadaian, nggak apa-apa, datang aja ke pegadaian gitu. Ya, nggak tahu ya kalau kalian mau gadain laptop atau ngadain apa sesuatu yang mungkin berharga buat kalian. Sebenarnya biar lebih tahu aja sih konsepnya gimana. Karena jujur gue melakukan hal itu. Kayak gue iseng aja sih kayak ke pegadaian. Tapi cuma tanya-tanya ya, nggak sampai beneran menggadaikan laptop gue ini yang emang udah agak-agak gimana gitu. Jadi di sini ada gue sebagai nasabah, sebagai rohin, gue ngasih nih barang, terutama gue mau ngadain barang. Katakanlah di situ ada mobil, gue mau ngadain mobil gue. Nah, si Mortahin atau si perusahaan pegadaian akan bilang, mau gadain mobil, ini kan jatuhnya sebagai jaminan ya, alias bukan barang kayak lu mau jual mobil kan. Sebenarnya kan lu akan menebus atau mengambil mobil ini lagi suatu saat. Jadi si mobil ini sebenarnya jadi jatuhnya underlying aset. Nah, ini semua konsep di Islamic business itu kadang kalau misal kalian tanpa kalian sadar itu bedanya sama konven aja gitu dari segi mungkin bisnis bank, saham, sukuk, pegadaian gini tuh punya underlying aset atau aset jadi jaminan sewaktu-waktu ini jadi sebenarnya win-win solution kalau misalnya ini ya gue juga nggak rugi pegadaian juga nggak rugi kalau mau gue nggak bisa bayar ya lu jual nih mobil gitu jadi kayak sebenarnya sama-sama memudahkan kedua belah pihak. Nah tapi di sini bedanya kalau misal di pegadaian secara Islam kita punya 4 kontrak underlying kontrak yang sering dipakai yaitu pertama Qardul Hasan, kedua Mudorobah, bayi mukoyada dan juga ijaroh. Kalian hafalin aja mungkin masing-masingnya kenapa Qardul Hasan itu untuk
apa marhun atau untuk em, barang gadai yang seperti apa. Contohnya itu alat elektronik, eh, emas dan lain sebagainya. Dan kalau mudorobah ini biasa juga bisa pakai juga kalau motor, mobil, rumah dan segala macam. Ini tergantung dari objek atau pawn item atau objek gadai yang akan dikenakan. Hafalin ini aja karena setahu gue pawn shop itu tahun kemarin keluar ke skema skema model sama kontrak aja sih. Oke, next ke sini terkait Islamic capital market atau stock. Jujur, kalian sebagai anak bisnis Islam, semangat ya. Karena lagi-lagi PLK ini sebenarnya bottom line atau hal yang kayak misal gini kan mau belajar mikro, makro Islam maksudnya mikrois, mau belajar fikih muamalah segala macam itu sebenarnya kan apa ya dasarnya ya di materi-materi semester 3 jujur kayak di USFIK Fikmul tuh nanti makin ke atas tuh kita akan banyak membedah satu-satu pertama di Islamic Capital Market di stocks ini gue baru dapat sih di semester ini tuh terkait PMI atau pasar modal. Nah di sini tuh kita pertama bahas soal stoknya dulu. Nah, kalau misalnya tahun kemarin, gue agak lupa jujur di sini kalau apa yang stok itu nggak terlalu keluar karena yang dibahas tuh biasanya langsung ke sukuk atau ke apa obligasi syariahnya gitu. Nah, di sini mungkin kalian hafalin aja terkait proses screening. Jadi kayak gimana sih sampai ada saham syariah gitu ya. Ini tuh mulai dari mana? Karena proses screening ini kayaknya penting untuk teman-teman tahu karena akan digunakan, terutama mungkin ya dalam analisis soal atau mungkin apapun nanti bentuk soalnya ya. Yang pasti mulai dari business screening dulu. Jadi kegiatan apa saja yang bertentangan dengan prinsip syariah. Judi, perdagangan yang dilarang, riba, yang mengandung riba, goror, maisir, semua kita hapus. Yang nggak bisa coret, thread. Masuk ke agak turun lagi, habis dari bisnisnya. Masuk ke financial screening. Financial screening tuh dari sisi keuangannya. Apakah dia tuh punya utang yang berbasis bunga, total asetnya nggak boleh lebih dari 45%. Jadi dia sebenarnya boleh loh karena kenapa kok tinggi banget ya Kak? 45%. Kenapa nggak kita rendahin aja 5% atau 10%? Soalnya ya baik lagi field atau um, lapangan misalnya di Indonesia tuh belum seluas itu loh untuk kita screening lebih dikit. Jadi kalau dikit dikurangin, karena makin gak ada nih saham syariah yang sesuai dengan ini 5% terus pendapatan non halal cuma 1% tuh susah gitu. Jadi misal pendapatan non halal yang tidak lebih dari 10%, sesimpel misal saham untuk misal katakanlah gue mau bangun mall gitu ya. Katakanlah mall ini mau gue issue saham, tapi di dalam mall ini ya masih ada instrumen mungkin ya yang nggak sesuai dengan syariah. Contoh karaoke mungkin em, bioskop atau mungkin orang misalnya toko vape dan segala macem atau mungkin juga ada ya nauzubillah ya misalnya kayak ada beberapa tempat kan ada kasino atau ada mungkin yang nggak sesuai dengan prinsip syariah gitu. Jadi sebenarnya pendapatan hal ini ada screeningnya itu nggak boleh lebih dari 10%. Jadi hafalin aja nih pendapatan nggak boleh lebih dari 10%, utang berbasis bunga juga nggak boleh dari 45%, barulah nanti jadi masuk ke dalam daftar saham syariah. Terus ini skemanya, sebenarnya kayaknya tahun kemarin tuh nggak terlalu bahas skema, yang makan dibahas tuh yang ini. Nah, sukuk. Ini jujur soal yang menurut gue paling challenging dan kata ibunya, misalnya kan dosen tahun gue kemarin PLK itu Bu Dani ya, katanya nggak banyak yang bisa jawab bener. Karena jujur gue tuh baru memahami beda aset back dan aset base ini dengan baik itu di materi pasar modal Islam di semester 5. Bayangin tuh semester 3 gue ngangong-ngangong ngapalin aset back sama aset base. Nah, nggak apa-apa. Jadi kan gue udah disclaimerin dari awal, siapa tahu tahun ini ibunya mengeluarkan lagi atau ya dosen-dosen PLKI mengeluarkan soal aset back dan aset base dalam sukuk. Kita bahas pertama dulu lagi soal soal sukuk dulu. Nah, sukuk ini kan sebenarnya instrumen pasar modal ya di Islamic Capital Market ini em, apa ya mungkin salah satu produk unggulan kita tuh sukuk yaitu obligasi syariah di mana obligasi syariah ini ya pasti dong nggak mengandung riba, nggak bertentangan juga sama apa ya prinsip-prinsip syariah dan segala macam.
Ini bedanya, siapa tahu nanti ditanya bedanya sukuk sama obligasi secara konven. Sama-sama obligasi, cuman kalau sukuk itu lebih dikenal dengan ya obligasi syariah gitu. Nah, kalau misal di obligasi konven ini penerbitnya sebenarnya sama-sama ada pemerintah dan korporasi, obligasi juga sama-sama pemerintah dan korporasi. So, itu kan ada juga nih yang diterbitkan oleh pemerintah, misal kayak SBSN, sukuk negara, terus juga ada misal korporat, misal perusahaan mau nerbitin sukuk, ya boleh, misal dia butuh pendanaan dan segala macam. Nah, di sini instrumennya bedanya adalah kalau ini tuh jatuhnya sertifikat kepemilikan atas suatu aset. Itu beda paling mendasar. Jadi sukuk itu sertifikat atas aset, bukan atas utang. Jadi kalau misal obligasi itu instrumen pengakuan hutang yang dimana kan kalau misalnya kita beli obligasi nih, kita wajib bayar kupon ya, secara periodik, misalnya atau kita harus dapat pengembalian imbalannya itu berupa kupon yang harus dibayar secara dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada jatuh tempo kan, misal ya sebenarnya cukup juga punya jatuh tempo, misal berapa tahun kayak SR 03, ST 05, itu kan ada 5 tahun atau berapa tahun. Obligasi juga punya jatuh tempo. Tapi makanya kenapa si obligasi ini boleh dipindah tangankan atau dijual ke pihak lain ke pasar sekunder karena dia efek bersifat hutang. Nah, sedangkan dalam Islam tuh sebenarnya apakah utang tuh boleh dipindah tangankan? Ini tergantung pada konteks akad seperti apa yang digunakan. Tapi yang pasti di sini nih, kalau dari segi penghasilan aja udah beda. Kita tuh pakai imbal, bagi hasil, margin, ya profit sharing ya, margin ini ya atau profit. Kalau obligasi ya dia pakai kupon dan juga capital gain. Jangka waktunya itu pendek dan menengah. Jadi jarang ada sukuk yang emang sampai panjang sampai bertahun-tahun gitu ya. Jadi karena sukuk ini jatuhnya lebih less risk ya atau resikonya nggak sebesar obligasi, makanya dia penggunaannya ada pendek dan menengah. Udah sih itu aja penggunaan hasil penerbitannya juga sesuai dengan syariah. Kalau obligasi kan bebas, mau dipakai buat ya lu nutup utang kayak mau dipakai buat bikin bisnis apa kayak ya bodo amat. Dan kalau sukuk ini jelas banget nih, jadi semuanya tuh clear. Jadi enaknya Islam tuh di nerbitin sukuk ini semuanya jelas. Jadi kita sebagai investor dan lu sebagai yang mau punya butuh duit untuk, jadi orang butuh duit nerbitin sukuk itu kan enak. Ada aset yang jadi underlying-nya. Kita jadi tahu itu dia bisnisnya duitnya mau dipakai buat bisnis apa dan segala macam. Oke, gak usah berlama-lama ke sukuk. Yang penting kalian tahu, sukuk itu adalah obligasi syariah. Jadi seperti itu, saya perbedaannya dengan obligasi konven. Sekarang kita hafalin nih soal aset back dan aset base. Di sini aset back, kalau kita berdasarkan ownership atau kepemilikan aset, dia ini jatuhnya punya legal ownership, alias si investor sukuk itu punya hak penuh terhadap underlying aset. Nah, gue mikirnya tuh aset back itu ada backupannya gitu loh. Jadi kalian apalin tuh back di backup gitu. Jadi misal gue sebagai investor itu gue punya secara legal. Misal gini skemanya gue perjelas lagi. Gue mau asal perusahaan, misal katakanlah perusahaan Indomaret lah ya, butuh pendanaan, butuh bangun cabang baru, gudang baru untuk operasi bisnisnya, buat gudang, tapi dia mau nerbitin sukuk nih. Dia mau nerbitin sukuk untuk bangun gudang tadi dalam jangka waktu misal 3 tahun, pengembaliannya selama 3 tahun. Nah, gue sebagai investor, gue tahu nih kalau misal mungkin si Indomaret pakai aset underlying asetnya, misal em, kantor atau gedung atau apapun itu. Jadi underlying aset ini sifatnya jadi kayak jatuhnya jaminan ya, atau ya dalam penggunaannya di sini ya yaitu tadi si garasi atau mungkin under produknya mau dipakai. Nah, di sini investornya itu kita sebagai investor tuh punya punya legal ownership terhadap aset itu. Sedangkan kalau aset base, dia itu cuman dapat beneficialnya aja, dapat apa ya, tambahan manfaatnya aja ketika si garasi itu nanti udah jadi, udah bisa dibangun, udah dapat profit, udah
bisa menghasilkan, itu baru kita sebagai beneficial ownership. Jadi kalau aset base, dia cuma jadi basis, asetnya ini cuma jadi basis dalam kontrak. Aset base, dia tuh nge-backup gitu jatuh-jatuhnya. Nah, ini pengaruhnya kenapa Kak? Kok ada aset base dan aset base? Itu kalau kita lihat geser sedikit nih ke sini, ke default. Default ini adalah gagal bayar. Nah, namanya dalam investasi ya, investasi apa sih? Obligasi, saham, sukuk, semua itu punya resiko. Nah, resiko gagal bayar, salah satu resiko default, ini itu bisa loh berpengaruh terhadap kebangkrutan, terhadap gagal bayar, gak bisa bayar balik duit kembalian dan segala macam. Nah, kalau aset baik, lagi-lagi karena kita punya hak penuh terhadap underlying asetnya, kita punya legal ownership, maka investor have resource only to the asset in the event of bankruptcy, di mana kita bisa jual aset ini terhadap pihak ketiga dalam hal terjadi gagal bayar atau default. Jadi ketika misal nih si perusahaannya tadi si Indomaret gak berhasil bangun garasi dan intinya gagal bayar bangkrut, si dana atau aset yang udah dibangun atau aset yang sebagai underlying ini boleh kita jual atau boleh kita apa ya sebagai untuk menutupi dari hak kita tadi gitu. Nah, sedangkan kalau aset base, karena sebenarnya kita cuma dapat manfaat, maka nih si investor have resort to the obligor instead of the asset. Jadi aset will be sold back to the obligor in the event of bankruptcy. Jadi di sini di beneficial ownership sebagai aset base, kita nggak bisa nih jual aset tersebut kepada pihak ketiga karena ya kita cuman apa namanya sebagai beneficial aja, kita cuman bisa merasakan benefitnya, nggak punya hak penuh terhadap underlying aset. Jadi gitu, pokoknya aset back itu dia bisa nge-backup, aset base itu cuman jadi base dalam proses bisnisnya. Makanya kenapa ini berkaitan juga terhadap kinerja perusahaan. Kalau misal si aset back ini kita bergantung sepenuhnya juga pada kinerja underlying aset. Jadi kalau misalnya nanti si Indomaret ini berhasil bikin garasinya bagus, terus nggak jadi apa namanya gagal bayar, kan bisa tuh akhirnya resiko dan return yang dihadapi kita tuh ya maksimal gitu. Dengan kalau aset base ya lagi-lagi kinerjanya bukan hanya sebaik dari underlying, tapi ya kemampuan finansial si originator atau si perusahaan. Karena kalau kemampuan finansialnya nggak bagus, asetnya kita nggak bisa jual, ya gimana dong gitu. Jadi kayak apa ya penting banget untuk diikuti oleh ini sih creditworthiness alias kemampuan finansial dari originator. Nah ya bayang ya. Jadi kalau kalian mau jelasin nanti nggak usah hafalin semua kalau kalian nggak hafal. Bahas soal ownership-nya, bahas dari source of payment, default sama rating kalau gue bisa bilang. Jadi ada ya 4 hal ini aja. Kalau kalian mau jelasin soal klaimnya, soal cost of fund, soal securitization, ya silahkan. Yang penting kalau ke gue kemarin nggak bisa menghafal sebanyak itu, jadi gue hafalin dari segi kepemilikan, source of payment-nya, default sama rating. Udah 4 itu kayak as long as kalian jawabnya bener tuh udah dapet nilai lah. Oke, next ini dari Islamic Social Fund. Seingat gue nggak terlalu keluar. Ini kayaknya Ziswaf ini kan sebenarnya kalian udah banyak belajar ya. Jadi ini juga untuk anak bisnis Islam makin naik nih sebenarnya makin makin dipelajari juga sih si Islamic Social Fund ini. Jadi ada zakat, wakaf, dan dana haji. Ya, kalian harus bisa bedain lah apa zakat, apa wakaf. Kalau zakat itu mandatori, sifatnya wajib. Wakaf itu sunnah. Terus secara apa namanya fundamentalnya seperti apa. Dana haji, seingat gue karena waktu tahun kemarin itu PLKI gue kan habis kunjungan ke BPKH ya di acara ISEF itu. Jadi kayaknya agak disinggung kalau nggak salah tentang penggunaan dana haji. Dan di sini kalian mungkin ketahui aja kalau tujuan dana haji itu agar umat Islam dapat menabung secara bertahap. Kan yang namanya haji kan nggak murah ya, butuh dana sehingga adanya makanya tabung dana haji udah dari banyak banget kan tuh program-program udah dari mungkin dari sekarang nih sebagai anak muda biar bisa haji 40 tahun 30 tahun
nanti gitu. Jadi kalau misalnya kita punya tabungan, jadi itu sama-sama ya jatuhnya kayak pool of fund juga, sama-sama partisipasi terutama investasi pada industri keuangan syariah gitu. Karena kan ya ini yang nggak dipunyai sama konven gitu. Maksudnya nggak ada counternya, nggak ada dana haji konvensional tuh nggak ada. Haji, maksudnya ini si Islamic Social Fund ini cuman ada di kita, siswa, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana haji. Itu cuman punya di kita, jadi nggak ada counter dari konvennya seperti apa. Paling ya pasti yang ditanya penggunaan tujuan dana, mungkin ya tujuan dana haji, terus beda fundamental zakat dan wakaf, atau ya sama sedekah juga segala macam. Oke, kayaknya gue udah lumayan banyak nih ya materi yang gue jelasin. Next, dulu kok udah terima kasih. Di sini soal Islamic Financial Market Institution, nah fintech ecosystem. Nah, sebenarnya di sini fintech ecosystem itu gue juga baru pelajari lagi bener-bener di semester ini kayak ada materi soal Islamic fintech atau ini soal gue tahun lalu nggak dibahas, nggak masuk di soal. Tapi kalaupun masuk di soal, perkiraan gue paling ini terkait peluang, tantangan di Islamic fintech itu seperti apa. Oke, sebenarnya mungkin karena 10 menit lagi itu masuk jam 9, gue nggak mau terlalu malam, gue mau ngintipin soal UAS tahun kemarin. Nggak ding, nggak ada UAS tahun kemarin, jujur, mohon maaf. Maaf banget ya. Tapi gue ada soal UASnya Kak siapa ya? Waktu itu gue sempet nyimpan Kak Ali atau Kak siapa ya? Wait, sebentar ya. Gue share screen lagi. Kayaknya screen gue stuck di PPT. Jadi itu guys, sebelumnya ada yang mau nanya nggak soal materi? Kayaknya karena cukup banyak juga ya dari materi materi ini. Boleh lah Syat, apa tuh Syat? Oke Kak, pengen nanya, kan kemarin tuh pas UTS ada soal tentang ngejabarin ini ya, apa sih namanya? Apa? Eh sorry, bukan grafik, apa kayak, duh, gue jadi, pokoknya kayak bukan urutan, Mm-mm. skema dari insurance syariah. Nah itu kira-kira skema-skema gitu bakal keluar nggak UAS ini? Materi apapun. Oh, oke oke, skema insurance syariah. Nah itu, jujur ini kayaknya tricky juga sama kayak gue. Di tahun kemarin itu kayaknya banyak yang ke Gojek juga. Jadi gue tuh agak, makanya ini kayaknya mau gue coba tanyain lagi nanti ya, make sure apakah si Islamic Insurance ini masuk di paruh 2 atau paruh 1. Karena tahun gue itu juga kayak gitu. Di Islamic Insurance itu keluar di UTS, tapi di UAS itu nggak keluar samsek. Jadi kayak daripada kalian lumayan banyak kan menghafalkan si skema Islamic Insurance itu kan, misalnya takaful kan lumayan banyak ya. Jadi mending skip satu materi itu kalau misal nggak keluar, tapi kayaknya bakal gue pastiin lagi. Tapi kalau gue refer to silabus kalian, itu terakhir tuh cuma sampai perbankan, Bank Islam. Terus asuransi Islam tuh masuk habis after mid. Jadi gue nggak tahu nih apakah akan masuk apa enggak. Tapi kalau misalnya masuk, kayaknya nggak akan bahas skema lagi sih, Syat. Kayaknya lebih ke tadi model, mungkin model-model yang digunakan dalam takaful itu apa aja. Mungkin kita harus gambar per masing-masing ininya, atau mungkin lebih ke recall kali ya, recall materi perbedaan takaful konven dan takaful Islam itu, basis konsepnya itu seperti apa. Kayak gitu. Tapi nanti akan coba gue bantu pastiin deh ya, karena gue sebenarnya juga baru ngobrol sama apa dosen PLKI tadi sore, terus gue kayak nanya, dan kayaknya sih nggak keluar. Tapi kalau misalnya nggak jawab pun, jaga-jaga kalian tetap belajar aja di Islam takaful. Tapi yakinlah pada gue, paruh 2 ini lebih banyak ke materi belakang daripada materi takaful dan microfinance. Ingat gue ya, pokoknya hafalin tentang sukuk tadi, terus apa ya, ya itu. Tapi kira-kira menjawab nggak? Chat? Atau ada yang mau tanya lagi? Menjawab Kak. Nanti minta ininya aja ya Kak. Apa jawabannya dari Bu Dani atau dari Siap, siapa? Thank you aman. Kak. Siap, sama-sama. Ini ada yang nanya lagi, Kak mau nanya kalau tentang suku perbedaan accounting base itu apa? Soalnya kalau di PPT tentang accounting base tapi masih belum terlalu paham. Oke, boleh-boleh. Sebenarnya paling enak tuh ya, gue baru belajar sukuk yang benar-benar paham itu dari modul dari OJK, modul saham syariah. Baru sambil bukain juga. Dan itu tuh adanya di PMI. Tapi menurut gue tuh
one step ini kalau misal kalian belajarnya dari sekarang guys. Soalnya modulnya ini yang bikin tuh juga sebenarnya dosen-dosen kita, Bu Tika, Bu siapa lagi ya? Bu Rahmatina apa ya? Bu lupa. Pokoknya ini jadi belajarnya dari ini aja deh. Kalau misalnya yang Indo enak banget dan bahasanya juga padat banget sih. Saya tak bukakan ya. Ini bahas soal accounting itu setahu gue juga ada kok di catatan. Pokoknya kalau accounting base-nya itu seingat gue di perbedaan aset base itu juga apa namanya dicatat apa dibahas gitu. Bisa share screen-nya ya gue. Maaf ya. Nah, sini sini. Oke, udah muncul nggak ya share screen? Ntar gue share deh bahan-bahan si PLK ini. Kalian harus banyak baca jujur dan banyak memahami. Tapi enak deh PLK-nya deh Indo. Apa gue tau nama PLK Indo? PLK tahun gue Inggris sih jadi cukup struggling. Wait, ini gue agak scroll ke nih pokoknya materi suku itu lumayan banyak. Pokoknya kalau misalnya ini gue sambil bantu jelasin secara lisan ya. Kalau misalnya di aset base suku dia itu karena tadi gue udah apa ya udah meng-highlight banget aset back itu kan nge-backup dia itu otomatis kita punya legalitas terhadap underlying. Nah kalau misalnya kita punya apa ya hak penuh terhadap underlyingnya maka secara pencatatan akuntansi atau accountingnya itu tuh underlying asetnya nggak bisa dihitung punya eh, aset originator gimana ya bisa bilangnya jadi gini, kalau misalnya di accounting, nah itu di sini ada ya. Hmm, nah ini perbedaan aset base ini nanti ini sebenarnya 176 halaman, tapi percayalah akan sangat berguna kalau kalian benar paham. Kayak di sini aset base. Nah di sini perlakuan akuntansi atas aset. Di sini, kalau misalnya aset base tadi gue bilang, dia itu jatuhnya off balance sheet alias nggak masuk dalam pencatatan keuangan, laporan keuangan secara akuntansi. Kenapa di aset back itu off? Karena tadi ingat kata gue, karena dia jatuhnya legal ownership-nya punya kita, bukan punya si perusahaan. Otomatis dari segi perusahaan dia nggak boleh dong nyatet itu sebagai aset. Karena kan kalau misalnya dia gagal bayar, dia default, aset ini boleh kita jual, boleh kita apa ya, boleh kita jual terhadap pihak ketiga untuk nge-cover hak kita. Makanya perlakuan untuk akuntansi pada aset back yang di backup tadi jatuhnya off balance sheet. Udah kan nulis off balance sheet, satunya on balance sheet. Itu udah nilai poin 5 kali, poin 10 kali kalau misalnya kalian enggak. Tapi kalau kalian mau nambahin penjelasannya kayak gini, intinya nilai aset sudah nggak dicatat lagi sebagai aset perusahaan dalam laporan keuangan karena balik lagi ke kita punya legal ownership alias kita punya hak penuh terhadap underlying. Jadi kalau misalnya default kita bisa jual lagi. Kalau aset base tadi ingat, kita jatuhnya bukan legal ownership, tapi beneficial ownership, alias kita cuma dapat manfaatnya doang, alias transfer manfaat. Sini transfer secara hukum legalnya, di sini transfer manfaatnya. Jadi kalau perlakuan akuntansinya di dalam catatan perusahaan, akuntansinya itu on balance sheet. Jadi masuk nih, underlying aset itu dicatat sebagai aset perusahaan. Karena ya kalau misalnya kita cuma dapat manfaat doang, dan kalau misalnya dia gagal bayar, kita nggak bisa jual nih underlying karena ya lagi-lagi ini bukan aset kita, ini aset perusahaan yang udah dicatat secara akuntansi kayak gitu. Jadi tulis aja kayaknya kalau kamu mau jelasin perlakuan akuntansi aset back off balance sheet, aset based on balance sheet udah gitu aja. Kepemilikan ini legal legal aset atau legal kepemilikannya secara legal, ini transfer beneficial atau punya beneficial asetnya. Kalau sumber penghasilan, ini dari cash flow, ini jadi dua-duanya juga bisa cash flow originator atau yang issued. Ratingnya tadi, kalau gue bahas tadi kan dari bisa apa namanya bisa bayar default dan lain sebagainya itu tergantung sama uh, aset masing-masing kedua ini ya paling itu ini kayaknya berguna banget kalian baca penjelasan dan pemahamannya karena tahun lalu based on tahun lalu beneran catatan dosen itu terutama buat PLKI nggak banyak yang bisa jawab materi tentang sukuk dan underlying aset ini kayak kayaknya bener cuman seangkatan tuh cuman 5 atau 35 orang gue juga nggak tahu kayak jawaban gue nggak begitu sempurna tapi ya gue bener-bener baru memahami itu di sekarang
Oke, kira-kira menjawab nggak tadi jawabannya? Rahma ya? Aman nggak? Jawab, Kak. Aman Kak. Itu file itunya boleh di-share juga nggak Kak? Boleh, Nanti. boleh. Ntar gue upload ya di BitL, ntar nitip kan ada buat share. Oke, Oke. Kak. sama-sama. BTW kayaknya slide gue nggak berubah. Nih, gue terakhir banget nih, berapa nih? Jam 2, oh, udah 1.00. Jam 9. Wih, maaf banget, nih, lama banget nih sih. Ini yang dengerin kayak, aduh ini kasih ngomong apa aja sih, gitu. Ini, apa namanya, soal soal UAS tahun kemarin, beberapa tahun yang lalu, kayaknya sih, pokoknya dia masih random gitu sih, kayak nanya soal apa perbedaan. Nah, ini jangan kaget deh guys kalau nanti tiba-tiba kalian ada dapat dapat soal hitungan, kayak misalnya ada angka-angka. Tapi percaya angka-angka itu sebenarnya buat kalian analisis aja kok, kalian nggak disuruh ngehitung yang gimana-gimana. Ntar agak blur ya kayaknya masih loading. Ya pokoknya kayak gitu. Ntar kalian analisis, misal di sini ini dikasih tahu tentang perkembangan aset growth sama Islamic Insurance dari 2019 ke 2022. Lihat nih nggak ada peningkatan penurunan, terus kalian analisis kenapa kok di pas pandemik mungkin ya kayak gitu. Kalau misal keluar sih, tapi kayaknya tahun kemarin itu juga ada hitungan, misalnya ada angka-angka dan nggak ngitung kok sebenarnya. Terus apalagi ya? Udah kalau Islamic Insurance itu soal yang lain tuh mungkin Islamic Fintech sih. Tadi balik lagi ke inovasi Islamic. Itu tuh kan em, dari segi tantangan dan solusi mungkin kalian. Ini pension fund. Nah, misalnya nih, three reason why pension fund is important. Kalian jelasin kenapa dana pensiun itu penting. Segala macam untuk promote economic advancement and maintain financial system, stability, lalala. Nah, ini mungkin masuk yang ini ya, P2P lending ini masuk yang inovasi inovasi fintech yang pertemuan terakhir banget. Harusnya sih PLKI tahu gue ada Kultam ya, tapi nggak tahu nanti kalian seharusnya misalnya Kultam itu materi materi terakhir gini. Jadi di sini apa nih fenomena kenapa peer-to-peer lending atau pinjaman pembiayaan ilegal tuh banyak bermunculan ya karena lack of awareness, financial literacy dan inklusi keuangan syariah tuh masih rendah. Terus kenapa orang ini tuh itu sih terus kalian kasih mungkin solusinya itu seperti apa yang tentang zakat, three reason what background of zakat collection in current strategies, kalian ngasih input gitu kenapa Basnas RI itu harus apa can do the increase in zakat collection sebenarnya ini nanti diturunin lagi kalian sebagai anak bisnis Islam dapat materi tentang manajemen filantropi Islam dah tuh satu semester tuh bahas zakat, pemudah zakat, wakaf, sedekah, semuanya tuh. Jadi kita belajar jadi orang baik. Nah, di ICM ini juga nanti diturunin lagi. Jadi PLK ini tuh sebenarnya bottom line dari semua nanti ada di semua derivasi-derivasi mata kuliahnya. Nah, ini kayak mungkin ditanya perbedaan stok, bond, sukuk, dan mutual fund kayak gimana. Tapi kayaknya yang ditanya bakal ini sih, stok sama sukuk aja mungkin. Kalian bisa membedakan. Screening kriteria tadi yang gua gambar itu, yang ada 3 tuh, mulai dari business screeningnya, finance screening, dan segala macam itu mungkin bisa dibahas. Ini terkait 45% conventional debt to asset alias cuma 45% batas aset yang berbasis hutang sama 10% sih, sorry, ini kayak ini 50% misalnya ini seharusnya 10%. Ini sukuknya, kenapa harus ada sukuk, terus rekomendasi untuk encourage pertumbuhan sukuk di Indonesia, gitu sih. Paling itu soalnya, saya mungkin ya perbedaan aset back dan aset base kalau soal tahun ini keluar lagi. Dan udah itu aja, karena udah 2103, Kak, mau nanya, apa, boleh, apa, siapa nih? Aino. PowerPoint-nya nanti dibagi nggak? Bagi ya? Boleh, gue bagi semua ntar gue pikirin drive all about LKS. Sebenarnya gue udah mau upload materi kalian tapi gak sempat. Aku bagi kok nanti. Aman. Siap. Oke, makasih Kak. Ya, sama kamu. Ntar gue share deh si soal-soal bang soal ini sama tadi yang kalau kalian mau belajar tentang modul saham syariah, pasar modal Islam dan PPT. Oke, mungkin karena 2104, nah, 5 menit, maaf banget. Ini bakal lama dan mungkin yang mendengarkan juga akan semoga tercerahkan ya sedikit demi sedikit dari materi PLK yang sungguh banyak ini. Saya lagi terima kasih banyak buat Kesma dan teman-teman yang masih tetap stay untuk mendengarkan pencerahan PLKI ini. Sukses selalu buat UASnya.
gue masih open to discuss kalau kalian masih mau nanya-nanya. Oh ya, disclaimer juga, nilai PLKI gue gak sebagus itu. Tapi ternyata emang tahun lalu PLKI emang jelek-jelek. Jadi kayak, jadi ya kayak yaudahlah. Sebenarnya kayak nilai gue, kayak gue juga kan benchmark gue high GPA gue ya. Itu tuh kayak, jir kok sama nilai kita. Jadi kayak, ya berarti ya emang nilainya segitu gitu. Jadi kata ibunya juga, PLKI ini kalau bisa pay attention, terutama banyak di paruh 2. Karena ya bisa jadi game changer buat bagusin nilai kalian, terutama PLKI. Karena lumayan challenging sih. Kalau Fikmul, Ushfik, gue yakin tuh gampang lah untuk dapetin A. Kalau PLK ini mau siapapun dosennya, gue yakin cara materinya susah ya, substansinya. Jadi banyak-banyakin baca aja, discuss kalau misalkan perlu nanya atau masih bingung. Itu aja dari gue. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung selama 1 jam ya, kurang lebih 1 jam. Em, Selamat belajar di UAS. Sampai jumpa. Jangan sampai jumpa ya. Sampai mungkin di lain waktu lagi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank Terima you Kak. So Makasih, Kak. Thank you, Kak.